Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nas hari ini menjelaskan perbedaan antara anak-anak terang dengan anak-anak malam. Paulus membedakan keduanya agar kita bisa memilih jalan mana yang harus kita tempuh atau kita hidupi. Dengan pemahaman yang baik akan dampak dari kedua posisi itu, maka kita akan semakin berhati-hati memilih salah satu dari posisi itu. Jika kita membandingkan antara anak-anak terang dan anak-anak malam, maka kita akan melihat ciri-ciri dari masing-masing istilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nas ini. Kalau dikatakan anak siang atau anak terang, maka dia hidup di dalam kasih, pengharapan, dan iman. Hidupnya telah diperbaharui dan diubah oleh Tuhan. Sedangkan kalau dia adalah anak malam, maka dia bisa disebut sebagai anak kegelapan yang hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan ketidakbaikan. Dari dua perbandingan tersebut, Rasul Paulus menasihati jemaat Tesalonika dan juga kita orang percaya untuk saling mengingatkan dan saling membangun agar mereka semua menjadi anak-anak siang atau anak-anak terang. Karena kita harus tahu ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka hidup kita akan berubah.
Artinya orang percaya, orang yang memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah orang-orang yang telah ditebus dan dipindahkan dari kegelapan dosa kepada terang Kristus yang penuh dengan kebenaran serta kebaikan. Kristus adalah terang dunia. Orang yang menerimanya akan diterangi hati dan pikirannya. Orang yang diterangi hati dan pikirannya, maka gaya hidupnya juga berubah. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak murni menjadi murni, dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Dia tidak akan hidup dalam kegelapan atau dalam dosa lagi. Hidupnya akan terlihat seperti surat yang terbuka, seperti penerang yang memberkati orang lain dan memberikan dampak bagi orang lain, menjadi sukacita dan damai sejahtera. Jadi kehidupan orang percaya adalah kehidupan anak-anak siang atau anak-anak terang, yang mana ia menerangi orang-orang dan lingkungannya melalui perbuatan-perbuatan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu menjadi anak-anak terang di dalam hidup kami. Kami juga mohon berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami mohon perlindungan daripada Tuhan, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.